Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom, keluarga Batu Karang yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Buat semua yang ada, tetap semangat, tetap antusias, dan biarlah roh yang menyala-nyala untuk terus mencari Tuhan.
buat kekasih-kekasihku yang masih harus melewati masa isolasi karena kesehatan, tetap yakin dan percaya semua ada dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Dan juga kita semua yang ada pagi hari ini, setiap kita yang haus dan lapar kepada Tuhan, saya percaya waktu kita serius dengan Tuhan, Tuhan juga serius dengan kehidupan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini saya rindu untuk kita belajar firman Tuhan tentang masa kesendirian. Apa itu masa kesendirian? Kalau kita mendengar kata kesendirian, ada banyak orang yang merasa itu adalah sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak mengenakan. Dan bahkan mungkin kalau bisa untuk memilih, orang-orang tidak ingin ada di dalam masa-masa kesendirian, di mana orang merasa sepi, merasa ditinggalkan oleh orang-orang dekat, ditinggalkan oleh teman dan sahabat atau mungkin keluarga, ditinggalkan oleh orang-orang yang mungkin biasa menolong dan menopang mereka, sehingga kekecewaan mulai timbul, keputusasaan mulai timbul. Tapi dengar kekasih Tuhan, tidak usah putus asa. Masa kesendirian akan dialami oleh setiap orang. Dan Tuhan izinkan bahwa masa kesendirian itu sebagai suatu momen, suatu kesempatan untuk kita akan melihat bagaimana Tuhan pakai masa kesendirian itu sebagai cara yang terbaik untuk menyatakan kehendaknya buat saudara dan saya. Itu sebabnya pagi hari ini saya rindu kalau kita sedang mengalami hal itu. Karena saya melihat hari-hari ini, bahkan pandemi ini sedang membuat banyak orang merasa harus sendirian, gitu ya. Entah itu lewat isolasi ataupun tidak lewat isolasi, mereka merasa mereka harus ditinggalkan oleh orang-orang di sekeliling mereka. Banyak yang mulai merasa mengalami kesunyian, kesepian. Aduh, aku harus menjauh dari orang-orang di sekelilingku. Itu kalau dia positif. Kalau dia nggak positif, waduh, aku ditinggalkan oleh orang-orang. Karena memang social distancing sedang terjadi. Itu sebabnya banyak di antara kita merasakan masa-masa dan fase ini. Dan pagi hari ini kita akan melihat bagaimana kita meresponi masa-masa kesendirian itu. Kiranya ketika kita mengalami hal itu, kita tidak menyalahkan orang lain. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Bahkan kita tidak perlu juga mengalahkan situasi keadaan yang harus kita alami. Tetapi hal yang terpenting dalam hidup kita adalah bagaimana kita harus melihat masa kesendirian itu dengan cara yang benar, cara pandang yang benar. Karena saya percaya cara pandang yang benar akan menolong kita untuk memiliki respon yang benar untuk menghadapi masa-masa sulit, masa-masa yang tidak mengenakan, dan masa kesendirian yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan pagi hari ini belajar dari satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa mengalami situasi ini. Dan kita akan buka di dalam kitab Ayub pasal yang pertama. Waktu saya katakan Ayub, pasti saudara akan punya gambaran bagaimana cerita orang ini. Luar biasa sekali saudara. Ayub pasal yang pertama. Sebenarnya cerita ini terangkum mulai dari ayat yang pertama sampai pasal 2 ayat yang ke-10 atau sampai ayat yang ke-13. Tapi pagi hari ini saya akan mencuplik dua bagian saja. Yang pertama dari pasal pertama, pasal 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Dan bagian yang kedua adalah Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Kita akan cuplik atau kita ambil ayat ini saja untuk kita baca bersama-sama pagi hari ini. Dan kita melihat bagaimana Ayub luar biasa memiliki cara pandang dan berespon menghadapi masa-masa kesendiriannya. Masa di mana dia ditinggalkan oleh segala-galanya. Mari kita lihat ayat yang ke-20 dari Ayub yang pertama demikian. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat hal yang kurang patut. Bagian yang kedua di pasal yang kedua ayat yang ke-10.
ayat 10 ini adalah jawaban Ayub kepada istrinya yang coba untuk memaksa dia untuk meninggalkan Tuhan atau melawan Tuhan. Tapi Ayub menjawab dengan cara demikian. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi kita tidak mau menerima yang buruk? Dan ini yang luar biasa. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lihat, cerita ini kita sama-sama sudah ketahui bagaimana Ayub habis segala sesuatu, ditinggalkan oleh semua yang dia miliki, oleh semua yang dia yang ada bersama-sama dengan dia. Saudara bayangkan, saya baca Ayub yang pertama ini, dalam waktu 1 hari, dalam seketika ia kehilangan semuanya, ludes. Ya, saudara baca ada 4 kali pelapor datang kepada dia untuk melaporkan situasi kehilangan, kemusnahan yang harus dialami oleh Ayub. Pertama-tama lembu sapinya, kemudian anak lelakinya, kemudian anak-anak perempuannya, bahkan seluruh kekayaannya dalam 1 hari habis meninggalkan dia, ludes semuanya. Tetapi tadi kita lihat bagaimana Ayub merespon dalam keadaan itu. Lebih daripada itu, kita tahu pasal kedua, akhirnya belahan jiwanya, belahan nyawanya, istrinya pun meninggalkan dia. Dan Ayub tetap berjuang untuk tidak berbuat dosa menghadapi semua itu. Bahkan dia tidak menuduh Allah untuk melakukan hal yang tidak enak. Bahkan dia menjaga bibirnya untuk tidak mengucapkan hal yang sia-sia, apalagi hal yang menentang Allah. Dalam situasi seperti itu, dia berusaha untuk menguasai diri, untuk tidak berbuat hal yang melanggar hak hukum Tuhan dengan sengaja. Tetapi dia menguasai dirinya, luar biasa. Yang sikap inilah yang perlu kita renungkan dan kita pelajari. Bukan persoalan mengalami atau tidak mengalami kesendirian. Bukan persoalan apakah kita harus mengalami sebuah kekosongan dan kehampaan. Tapi hal yang terpenting adalah bagaimana cara kita melihat masa-masa kesendirian itu, masa-masa kesepian itu, masa-masa kesunyian jiwa itu yang kadangkala harus terjadi dan kita alami. Kita tidak bisa menghindari dari situasi. Saya berdoa kiranya kita pun memiliki sikap yang benar. Kita memiliki respon yang benar seperti Ayub yang luar biasa. Dia tetap menjaga dirinya. Adakah waktu kita menghadapi itu kemudian kita mempersalahkan orang-orang yang meninggalkan kita? Kita merasa bahwa kita lebih benar dari mereka yang meninggalkan kita. Sahabat kita, keluarga kita, waktu mereka meninggalkan kita, kita berkata, oh mereka yang tidak benar, mereka tidak peduli, mereka tidak mau menolong, mereka tidak memperhatikan aku. Apakah kita merasa seperti itu sehingga kita mulai keluh kesah, kita mulai keluar. Dan bahkan yang lebih bahaya lagi, kalau kita sampai menyalahkan Tuhan dan kita berkata, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kenapa aku harus sendirian? Kenapa sepertinya orang tidak memperhatikan aku? Sepertinya orang meninggalkan aku, orang tidak peduli, orang tidak mau tolong aku. Kenapa harus begini Tuhan? Dan hal yang lebih harus kita waspadai, jangan sampai kita kecewa dengan Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan itu terjadi, sesuatu yang mungkin kita tidak sukai, tapi Tuhan izinkan terjadi sehingga kita mempersalahkan Tuhan. Ini yang Ayub jaga, ini yang Ayub terus kuasai diri untuk dia tidak melakukan hal itu, hal yang tidak patut kepada Tuhan. Kita melihat, kita mencatat sama-sama masa kesendirian Tuhan pakai dan Tuhan izinkan buat setiap kita. Dengan sebuah maksud yang luar biasa. Pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk memiliki cara pandang yang tepat. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, mari kita punya cara pandang yang tepat. Ketika kita melihat cara pandang yang tepat, saya yakin kita pun bisa berespon dengan tepat. Hal yang pertama, kebenaran firman Tuhan, hal berkat daripada masa kesendirian. Ingat, yang pertama, masa kesendirian juga adalah cara Tuhan untuk menarik perhatian kita. Kesendirian itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita, hanya ada kita secara privasi dengan Tuhan sendiri. Tuhan ingin menyatakan dirinya secara khusus buat kita. Jadi masa kesendirian adalah masa di mana Tuhan ingin menyatakan dirinya sendiri kepada orang secara khusus, kepada orang yang khusus buat dia.
Tuhan kita adalah Tuhan pribadi. Tuhan yang suka dengan sebuah hubungan yang spesial dan pribadi dengan kita. Bukankah dia memilih saudara dan saya pribadi, lepas pribadi? Dia suka memiliki privasi dengan kita. Sehingga ketika kita memiliki waktu privasi dengan dia, benar-benar perhatian kita, hati kita tertuju kepada dia. Saudara sedang mengalami masa kesendirian hari ini? Saudara sedang merasa bahwa saudara ditinggalkan oleh banyak orang? Apakah saudara sedang merasa kecewa karena apa yang saudara inginkan, harapkan tidak sedang terjadi? Dengar, Tuhan izinkan. Karena Tuhan sedang menanti perhatian kita. Tuhan sedang menarik perhatian kita kepada dia. Sehingga kita tidak terpecah perhatian kita kepada hal yang lain. Tapi waktu kita sendiri, kita memberikan perhatian kepada dia. Mari beri respon yang tepat kepada dia. Inilah saat untuk aku sendiri dengan Tuhan. Alone with God. Sendiri dengan Tuhan, agar kita mengalami Tuhan, berjumpa dengan dia. Kita mencatat ketika Tuhan ingin memiliki hubungan privasi, membuat sebuah pertemuan pribadi dengan orang-orang pilihannya, dia tarik mereka secara pribadi. Abraham dia suruh untuk meninggalkan sanak saudara dan tempat kampungnya untuk pergi meninggalkan, memenuhi maksud dan rencananya. Kita tahu Musa harus naik ke Gunung Sinai untuk mengalami Tuhan di atas Gunung Sinai. Bahkan Alkitab mencatat dia melihat wajah Allah. Hanya dia dengan Allah. Bukan itu lagi. Yesus pun mengalami kesendirian. Yesus pun masuk kepada masa-masa kesendirian. Dan di masa-masa itulah dia bertemu dengan Bapa. Disitulah dia menemukan kehendak Tuhan. Jadi ingat, hal yang pertama, miliki cara pandang yang benar. Bahwa masa-masa kesendirian adalah masa perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Nikmati itu. Karena Tuhan lebih tertarik dengan pribadimu. Tuhan lebih tertarik dengan dirimu dan hatimu. Daripada reputasimu. Daripada seluruh prestasimu. Daripada seluruh kepemilikan harta kepunyaanmu. Tuhan gak terpesona dengan itu. Tapi Tuhan terpesona dengan hatimu. Dengan perhatianmu. Dengan waktumu yang khusus yang kau persembahkan buat Tuhan. Masa kesendirian yang kedua mempunyai arti adalah masa di mana cara Tuhan membuktikan bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika semua orang sedang meninggalkan kita, ketika orang sedang menjauh dari kita, ketika kita tahu bahwa hanya kita sendiri penuh dengan tekanan, depresi, kecewa. Dengar, masa-masa itulah Tuhan mau membuktikan bahwa dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Ibrani 13 katakan bahwa tak sekali-kali ia meninggalkan kita. Bagaimana dia bisa meninggalkan kita? Sebab kita tahu bahwa Allah kita bukan saja Allah yang bersama dan beserta kita, tetapi dia Allah yang tinggal di dalam kita. Itu sebabnya dimanapun kita berada. Dalam masa suka, masa yang tidak suka, masa enak ataupun tidak enak, dia ada bersama-sama dengan kita. Dia mengalami apa yang kau rasakan dan aku rasakan. Apa yang aku alami dan engkau alami, dia alami bersama-sama. Jadi masa kesendirian itu penting buat kita. Supaya ketika kita melihat bahwa semua meninggalkan kita, dan kita hanya menemukan, dan kita semakin meyakini, hanya Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan yang tidak pernah lalai kepada kita. Terpujilah Tuhan. Nikmati masa kesendirian itu sebagai bukti bahwa hanya Tuhan yang setia menyertai saudara dan saya. Di akhir daripada apa yang ingin saya bagikan pagi hari ini lewat masa kesendirian. Kalau yang pertama adalah cara Tuhan untuk menarik perhatian kita memiliki waktu privasi dengan dia. Yang kedua, masa kesendirian adalah masa di mana Tuhan membuktikan bahwa dia Allah yang menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang terakhir, saya ingin sharing buat saudara pagi hari ini melalui masa-masa kesendirian yang harus kita alami, yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita adalah cara Tuhan untuk membawa kita kepada level iman yang berikutnya. Saya terlalu percaya ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ketika kita merasakan kehadirannya secara pribadi dalam hidup kita, penyertaannya di dalam hidup kita, maka saya yakin perjumpaan, pengalaman secara pribadi dengan Tuhan akan membawa kita kepada sebuah level iman yang lebih tinggi lagi bersama dengan Dia.
Karena pastilah kita akan mengalami pengenalan akan Allah. Pastilah cara pandang kita, paradigma kita, cara pikir kita mengalami pembaharuan. Akal budi kita akan mengalami pembaharuan. Kita akan mulai berbeda melihat Tuhan. Ingat, Ayub mengalami Tuhan. Ketika pasal 42 adalah masa pemulihan yang dia alami. Kemudian Ayub berkata, selama ini aku hanya melihat Tuhan dari pendengaran. Aku hanya tahu dari orang cerita. Tapi kali ini aku mengalami Tuhan. Ayub sungguh-sungguh meneguhkan bahwa lewat masa kesendirian, lewat masa ia ditinggalkan, disitulah dia mengalami Tuhan dan membuat dia ada di level yang lebih baru. Kita mencatat di pasal 42 Ayub, kitab Ayub, dia mengalami pelipat gandaan, pemulihan, bukan persoalan pemulihan harta benda dan kepemilikan, tapi sebelum itu terjadi pemulihan dirinya karena dia mengalami Tuhan. Hidupnya diubahkan, cara berpikirnya berubah, perkataannya mulai berbeda, hidupnya diubahkan, gaya hidup kita, cara hidup kita tidak sama lagi seperti kita yang dulu. Itu adalah bukti di mana kita masuk ke level iman yang berikutnya. Saya berdoa supaya hari-hari ini kita lebih banyak mengalami kesendirian kita dengan Tuhan. Encounter with God, alone with God, sehingga kita semakin mengenal Dia, mengalami Dia. Kita tahu sungguh ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, dan itu cukup bagi kita untuk membawa kita mengalami perubahan, mengalami pemulihan hidup, mengalami kesembuhan batin, mengalami masa mati bagi diri sendiri untuk meninggalkan kehidupan yang lama, menjadi serupa dengan Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan isi hatimu kepada kami pagi ini, untuk kami kuat melewati masa-masa kesunyian, lewati masa-masa kesendirian, lewati masa-masa sepi, melewati masa-masa di mana kami mengalami mungkin ditinggalkan oleh orang-orang yang tadinya memberi perhatian, pertolongan yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan, izinkan itu terjadi. Dan pagi hari ini Tuhan memberitahu, itulah masa yang terindah untuk kami ada sendiri dengan Engkau, untuk kami mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar seluruh sidang jemaat-Mu dan mereka yang mendengar, mereka mengalami Engkau secara pribadi. Hanya ada Engkau dengan diri mereka. Sebuah situasi privasi, hubungan yang kedekatan yang amat sangat mengalami Engkau. Dan di situ kami semakin diteguhkan dan dikuatkan. Kami semakin percaya dan yakin. Hidup kami semakin diperbaharui. Cara pandang kami mulai berubah. Perkataan kami mulai berubah. Tindakan kami mulai berubah. Cara dan gaya hidup kami mulai berubah. Kami masuk di dalam keserupaan dengan Kristus. Semakin lembut, semakin mau dibentuk oleh Tuhan. Berdoa kiranya hati yang taat, hati yang terus diserahkan kepadamu, kami berikan Tuhan. Itu terjadi dalam kehidupan kami semua. Sidang jemaat-Mu mengambil keputusan dan pilihan. Mereka yang mendengar, mereka mempersembahkan hati, hidup dan perhatian kepadamu. Karena kami tahu Engkau lebih terpesona dengan hati dan pribadi kami. Lebih dari segala reputasi kami yang besar. Lebih dari segala harta kepemilikan. Lebih dari segala prestasi dan usaha kerja kami. Engkau lebih tertarik dengan hati kami, dengan pribadi kami. Kami rindu, kami mau terus mengalami Engkau. Biarlah kami semakin banyak sendiri dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ya, pagi hari ini kami dikuatkan, kami diteguhkan. Dalam berkat Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus, juga penyertaan Roh Kudus senantiasa semakin bertambah-tambah, berlimpah-limpah atasmu. Dimeteraikan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan benar. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tetap semangat dan antusias. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang bersamamu dan bersamaku
Lebih daripada itu, Dia Allah yang tinggal di dalammu dan di dalamku. Shalom.